Yo, ketemu lagi sama gua di channel Alpha Omega Lab. Bro, gua mau nanya, lu ngerasa nggak sih, uang kalau cuma ditaruh di tabungan tuh kayak, ya udah ada, tapi nggak berkembang. Bukan mau sok bijak ya, tapi inflasi itu nyata. Harga kopi naik, harga nasi padang naik, tapi saldo kita ya gitu-gitu aja. Nah, masalahnya, banyak dari kita pengennya yang lebih oke dari tabungan, tapi juga nggak mau resiko tinggi. Kayak, gue mau cuan, tapi gue juga mau tidur nyenyak. Kalau itu lo banget, kita ngomongin satu instrumen yang sering disebut aman banget, SBN. Oke, SBN itu singkatan dari Surat Berharga Negara. Simpelnya gini, lo minjemin duit ke negara. Negara pakai duit itu buat bantu pembiayaan APBN. Misalnya bangun sekolah, jalan, infrastruktur, program-program negara, pokoknya yang skala negara banget. Terus negara bilang, tenang, gue balikin duit pokok lo nanti pas jatuh tempo. Dan selama nunggu, itu gue kasih kupon. Semacam bunga atau imbal hasil secara berkala. Analoginya, bayangin lo minjemin uang ke temen yang paling kaya dan paling jujur di tongkrongan. Dia bilang, gue pinjem dulu, tiap bulan gue kasih uang rokok. Nanti tanggal sekian gue balikin full. Nah, temen paling kaya dan jujur versi ini ya negara. Dan menariknya, pembayaran pokok dan kupon SBN itu disebut dijamin negara dan diatur undang-undang. Nah, SBN secara umum ada dua jenis. Pertama, SBN konvensional. Yang paling sering muncul itu satu, ORI, obligasi negara retail. Ini biasanya tradable, artinya bisa diperjualbelikan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Jadi, kalau lo butuh dana lebih cepat, ada opsi jual, walau harga bisa naik turun. Kedua, SBR, Savings Bond Retail. Kalau SBR ini umumnya nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, jadi kesannya lebih ditabungin sampai jatuh tempo. Walau biasanya ada fitur early redemption, cair sebagian sesuai aturan. Yang kedua, SBN Syariah. Kalau versi syariahnya ada satu Sukuk Retail atau SR. Ini mirip ORI dari sisi vibe, biasanya tradable, bisa diperjualbelikan. Dua, Sukuk Tabungan atau ST. Ini mirip SBR vibes-nya. Umumnya nggak bisa dijual sebelum jatuh tempo. Nah, ini penting, gue mau kasih tahu tentang kupon. Kupon itu ada yang satu, fixed rate atau tetap. Dari awal sampai jatuh tempo, persentasenya nggak berubah. Contohnya ORI biasanya fix. Kedua, floating with floor, mengambang plus ada batas minimal. Kupon bisa ikut naik kalau suku bunga acuan naik, tapi ada lantai minimal biar nggak jatuh kelewat rendah. Ini sering dipakai di SBR dan ST. Oke, sekarang kenapa SBN itu sering jadi favorit pemula? Satu, aman banget. Karena ini instrumen negara, dan pembayaran pokok dan kuponnya disebut dijamin oleh negara, dan payung hukumnya jelas. Kedua, pajaknya lebih enteng. Kupon atau imbal hasil SBN retail itu kena PPh final 10%, bandingan sama deposito yang pajaknya 20%. Jadi cuan bersihnya bisa lebih cakep. Ketiga, passive income. Kupon biasanya masuk berkala, banyak seri retail dibayar bulanan dan masuk rekening. Jadi lo ngerasain, ini hasil investasi gue, tanpa harus mantengin chart tiap menit. Tapi ya jangan dibayangin SBN itu pasti paling cuan sedunia. Satu, returnnya bisa kalah kalau pasar lagi bullish gila-gilaan, atau reksadana saham lagi pesta. SBN yang stabil bisa kelihatan kalem banget. Kedua, ada jenis yang dananya kelok, terutama yang non-tradable. Duitnya lebih terkunci sampai jatuh tempo, sering 2-3 tahunan. Jadi kalau lo tipe yang butuh super liquid, ya harus pilih seri yang tepat, misalnya yang tradable, atau siapin dana darurat dulu. Sekarang kita bandingin sama obligasi swasta alias obligasi korporasi. Mirip konsepnya, tapi bedanya lo minjemin duit ke perusahaan, bukan ke negara. Kelebihannya, biasanya kuponnya lebih gede daripada SBN. Logikanya simpel, perusahaan harus ngasih iming-iming lebih buat narik investor. Tapi kekurangan atau sisi gelapnya, ada resiko yang namanya gagal bayar. Kalau perusahaan lagi seret cash, bisnisnya turun atau ada masalah besar, bisa aja dia telat bayar kupon. Bahkan pokoknya nggak balik sesuai janji. Ini yang bikin obligasi korporasi nggak bisa disamain level tidur nyenyak kayak SBN. Dan kalau udah bermasalah, kadang ujungnya masuk skenario restrukturisasi. Misalnya jadwal bayar diubah, atau dalam beberapa kasus ekstrim ada konsep utang dikonversi jadi bentuk lain. Contoh umum di dunia, utang jadi saham. Nah,
tips paling basic sebelum beli obligasi korporasi, cek rating. Di Indonesia yang sering disebut dalam edukasi investor itu rating dari Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Rating ini nanti bantu lo ngira-ngira resiko kredit si penerbit. Gua nggak bilang obligasi korporasi itu jelek ya, tapi ini bukan instrumen yang bisa lo beli sambil merem terus lupa. Jadi rangkumannya gini, kalau lo pengen aman banget, pengen belajar investasi dari yang stabil, dan suka ide minjemin ke negara, berarti SBN itu cocok banget buat pemula. Tapi kalau lo ngejar kupon lebih tinggi dan siap nerima resiko gagal bayar, dan lo mau riset rating, laporan, kondisi perusahaan, obligasi korporasi bisa jadi opsi, tapi mainnya harus lebih serius. Intinya, nggak ada yang paling benar, tapi ada yang paling cocok buat profil resiko dan tujuan lo. Disclaimer ya, video ini konten edukasi, bukan ajakan beli atau jual instrumen apapun. Keputusan investasi balik lagi ke lo masing-masing. Sesuaikan dengan tujuan, kondisi keuangan, dan profil resiko. Kalau perlu, diskusi sama pihak yang kompeten. Kalau video ini ngebantu lo ngerti SBN versus obligasi swasta tanpa bikin kepala ngebul, boleh banget klik like biar gua tahu lo pengen bahasan kayak gini lagi. Terus subscribe biar nggak ketinggalan video-video soal investasi buat pemula, yang bahasnya santai tapi tetap kepake. Dan kalau lo punya temen yang lagi galau, duit nganggur anaknya ditaruh mana, share aja ke dia, biar sama-sama cuan, jangan sendirian. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video belajar investasi berikutnya.